Hai semua, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, pernah nggak sih kalian bayangin apa jadinya kalau planet kita ini mendadak berhenti muter? Kita kan ngerasa putaran bumi itu ya udah gitu aja, bagian dari hidup. Padahal justru itu salah satu kunci utama yang bikin kita semua bisa ada di sini. Nah, kalau pas kejadian itu, kita lagi ada di dekat Khatulistiwa, siap-siap aja, kita semua bakal mental dengan kecepatan segini nih, 1670 km per jam. Gila kan? Itu kecepatan supersonik, teman-teman. Oke, kita bedah ya. 5 detik pertama aja udah bakal jadi kekacauan total. Dan, trust me, yang namanya inersia itu di skenario ini bukan teman kita sama sekali. Jadi gini logikanya, meskipun buminya berhenti, kita sama semua yang ada di atasnya itu masih punya dorongan ke depan, ke arah timur. Coba bayangin deh, semua yang nggak nancep kuat ke tanah, kita, mobil, gedung-gedung, langsung melesat kayak proyektil. Untungnya sih gravitasi masih narik kita ke bawah, jadi kita nggak bakal terbang keluar angkasa. Tapi ya, kita bakal keguling-guling dengan kecepatan super dahsyat. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu tempat di mana kita bisa selamat. Ya, paling nggak untuk sesaat. Di kutub utara atau selatan. Loh, kok bisa? Simpelnya, karena di sana itu ibarat pusat putaran. Coba deh putar bola basket di jari. Bagian tengahnya kan muter kencang, tapi titik paling atas dan bawahnya hampir nggak gerakan. Nah, itulah kita kalau lagi di kutub. Oke, itu baru 5 detik pertama. Sekarang, kita lihat gimana kekacauan ini jadi bencana skala planet. Karena setelah guncangan awal itu, bumi seakan-akan ngamuk dan ngelawan balik dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Buminya boleh berhenti, tapi atmosfernya, oh enggak, dia terus bergerak. Dan ini bakal menciptakan badai angin global yang nggak masuk akal. Coba kita bandingin ya, badai kategori 5 yang paling parah, itu kecepatan anginnya sekitar 250 km per jam. Udah ngeri banget kan? Nah, angin bumi berhenti ini, kecepatannya lebih dari 1.600 km per jam. Ini bukan lagi badai, ini udah kayak amblas raksasa yang ngerik permukaan planet. Dan dari situ, efek dominonya ngeri banget. Pertama, angin super kenceng itu bakal ngeratain semua yang ada di permukaan. Hancur lebur. Terus yang kedua, lautan juga ikut terlempar, menciptakan mega tsunami yang nyapu bersih semua benua. Dan yang ketiga, kerak bumi bakal retak. Lempeng-lempeng tektonik saling tabrakan, micu gempa bumi dan letusan gunung berapi yang skalanya belum pernah ada. Coba bayangin, gelombang setinggi gedung pencakar langit nyapu daratan dari ujung ke ujung. Bener-bener cuma sesaat, bumi kita jadi planet air. Dan jangan harap ada kapal yang bisa selamat. Nggak akan ada. Oke, anggaplah kekacauan awal yang super dahsyat itu udah reda. Apakah semua kembali normal? Jauh dari itu. Kita sekarang ada di planet yang sama sekali baru. Planet asing. Selamat datang di bumi, di mana satu hari sama dengan 1 tahun. Di sisi yang madep matahari, kondisinya bakal kayak di neraka. Selama 6 bulan penuh, sisi ini dipanggang non-stop. Suhunya bisa nyampe 100 derajat Celcius, titik didih air. Semua lautan bakal menguap, tanahnya jadi gurun gosong. Sementara itu, di sisi sebaliknya, kebalikannya total. 6 bulan malam beku abadi. Suhunya anjlok ke titik paling dingin. Dan yang bikin merinding, karena buminya diam, bintang-bintang di langit juga bakal diam. Nggak gerak selamanya. Bukan cuma cuaca, peta dunia juga bakal digambar ulang total. Gaya sentrifugal, itu loh, gaya yang bikin air ngegembung di Khatulistiwa karena putaran bumi, bakal hilang. Akibatnya, semua air laut itu bakal ngalir ke kutub. Jadi kita bakal punya 2 samudra kutub raksasa yang baru, dan muncul daratan baru yang bentuknya kayak sabuk raksasa ngelilingin Khatulistiwa, benua super baru. Pertanyaannya sekarang, dengan kondisi se-ekstrim ini, apa masih ada kehidupan yang bisa bertahan? Mungkin. Karena kan katanya, kehidupan selalu menemukan cara. Jadi, siapa nih kira-kira kandidat terkuat yang bisa lolos? Pertama, jelas mikroba-mikroba tangguh. Terus, makhluk-makhluk di laut dalam dekat ventilasi hidrotermal. Mereka kan nggak butuh matahari. Jamur dan lumut juga mungkin bisa. Dan yang paling keren, mungkin penguin. Kenapa? Karena mereka udah biasa hidup dengan siklus 6 bulan terang dan 6 bulan gelap di kutub. Udah terlatih. Terus kita gimana? Manusia, satu-satunya cara kita buat bertahan hidup adalah jadi nomaden lagi. Kita harus terus bergerak, ngejar zona senja. Itu loh, area tipis di antara sisi yang panas banget sama sisi yang dingin banget, di mana suhunya masih bisa ditolerir. Kita jadi pengembara abadi di benua super yang baru. Tapi, ada satu musuh lagi yang nggak kelihatan tapi bisa mematikan, tubuh kita sendiri.
Kita semua punya yang namanya ritme sirkadian. Anggap aja ini jam biologis 24 jam di dalam tubuh kita yang ngatur semuanya. Dari kapan kita ngantuk sampai kapan kita lapar. Nah, kalau satu hari jadi setahun, jam internal kita ini bakal error total. Bisa-bisa malah ini yang bikin kita punah. Oke. Setelah ngebayangin semua skenario kiamat ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, ini beneran bisa kejadian nggak sih? Yuk, kita lihat sains di baliknya. Jawaban singkatnya sih, nggak mungkin. Paling nggak secara tiba-tiba. Soalnya, buat ngeberhentiin bumi mendadak, itu butuh tabrakan sama objek segede planet lain. Dan kalau itu kejadian, ya, bumi kita bakal hancur jadi uap duluan. Jadi, kita nggak perlu pusing mikirin angin kencang lagi kan? Tapi ini nih yang menarik. Faktanya, putaran bumi itu emang melambat loh. Jauh di masa lalu, sekitar 400 juta tahun yang lalu, satu hari itu cuma 22 jam. Sekarang 24 jam. Dan nanti 140 juta tahun lagi, satu hari bakal jadi 25 jam. Cuma ya gitu, prosesnya super duper lambat. Terus siapa biang keroknya? Ternyata, bulan. Yup, gravitasi bulan itu kan narik lautan kita yang bikin ada pasang surut. Nah, gesekan dari air pasang surut ini fungsinya kayak rem kecil yang super pelan yang ngerem putaran planet kita sedikit demi sedikit selama jutaan tahun. Putaran planet kita ini rasanya konstan banget ya, kayak sesuatu yang pasti. Ini jadi bikin kita mikir deh, aturan pasti apa lagi di dunia ini yang sebenarnya kita anggap remeh. Nah, kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.